04230071. Di sini pada siang hari ini saya akan mewawancarai seorang guru dari salah satu pondok pesantren yang terkenal di Lubuk Linggau. Sebelumnya terima kasih, selamat siang kepada Ibu. Terima kasih sebelumnya telah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu boleh untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman? Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Dian Sari. Saya dari Pondok Pesantren Modern Arisalah Lubuk Linggau. Iya. Baik Ibu, sebelum seperti saya bicarakan sebelumnya, bahwa saya ingin mencari sedikit bertanya tentang pengalaman Ibu, apa yang Ibu alami dalam pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang tengah hangat diperbincangkan pada saat ini. Sebelumnya Ibu, untuk pertanyaan yang pertama ini mengenai kurikulum Merdeka sendiri, apakah Ibu ini memahami tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Alhamdulillah sedikit banyaknya saya sudah memahami itu. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana sih pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka sendiri dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Kalau kurikulum Merdeka itu dia lebih kepada pendekatan yang lebih membebaskan kepada guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar, berinovasi juga. Tapi kalau untuk perubahan yang kurikulum yang akan datang, mungkin kurang lebih mereka kurikulum Merdeka ini sebagai dasar untuk perubahan kurikulum yang akan datang. Mungkin seperti itu. Jadi apa perbedaan yang mendasar yang Ibu sendiri rasakan dalam implementasi antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Kalau kurikulum 2013 itu dia lebih terstruktur ya dalam implementasinya. Tapi kalau untuk kurikulum Merdeka ini dia lebih fleksibel untuk para guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar, dalam proses pengimplementasian. Itu sih kurang lebihnya seperti itu. Baik, untuk hal seperti itu, apakah Ibu sendiri ada tanggapan mengenai isu yang ramai saat ini tentang ganti menteri, ganti kurikulum? Mengenai isu ganti menteri, ganti kurikulum ya, mungkin itu sedikit banyak memberatkan untuk para guru, peserta didik dan elemen yang ada di sekolah tersebut, karena kita sebagai seorang pendidik ataupun seorang guru, kita harus memulai dari awal untuk mempelajari, terus kita untuk mencari lebih tahu, pokoknya dalam menyiapkan modul pembelajaran dan sebagainya. Untuk kita proses belajar mengajar itu kan harus mulai dari awal ya, kita harus belajar lagi gitu kan. Mungkin itu agak sedikit menyulitkan, tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan, sudah kebijakannya ya gitu. Jadi apakah dalam sekolah yang Ibu ajar saat ini, apakah ada telah menerapkan kurikulum Merdeka sendiri secara ideal? Alhamdulillah untuk saat ini sudah ya. Karena itu apa saja tema yang sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum Merdeka yang dilakukan pada sekolah? Kalau yang sudah kita terapkan sekarang lebih kepada kearifan lokal ya, dengan prakarya. Kalau untuk sekarang itu kedua tema itu yang sudah kita gunakan. Jadi apakah Ibu tahu sudah dari kapan ini akan diberlakukan di sekolahnya? Kalau untuk sekarang sih sudah diberlakukan ya, sudah beberapa semenjak kurikulum Merdeka itu dikeluarkan untuk para peserta didik, untuk bukan para peserta didik, maksudnya untuk para pengajar, guru-guru itu sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan sebagainya, dan kita sudah menerapkan alhamdulillah di sekolah. Jadi karena itu sudah berapa kali Ibu melakukan pelatihan, terus insight apa sih yang didapatkan dari pelatihan tersebut? Alhamdulillah kalau untuk sampai sekarang sih kita sudah 2 kali ya. Itu kita bersama dari tim Erlangga, dan kedua kita dari yayasan. Itu insight yang didapatkan ya, ilmu yang tadinya kita masih buta dan alfa mengenai kurikulum Merdeka, kita
bakal lebih banyak. Kita bisa mempelajari modul pembelajaran segala macam yang kita sebagai guru dan wajib harus tahu dan belajar mengenai itu semua sih, itu sih. Karena itu, jadi proyek apa saja sih yang pernah dilakukan dari ibu sendiri sebagai seorang guru untuk peserta didiknya? Kita proyeknya kita mengumpulkan barang-barang bekas ya, contohnya seperti plastik bekas rinso untuk cuci baju tuh kan, sunlight atau mama lemon yang plastik seperti itu kita cuci dan kita kumpulkan membuat hasil karya berbagai macam, ada dalam bentuk dompet, belum dalam bentuk tas belanja dan sebagainya macamnya. Terus kedua itu bersama anak-anak kita dalam tema kearifan lokal kita membuat rumah-rumah daerah dengan menggunakan stik es krim bekas gitu. Jadi di situ membuat rumah-rumah daerah seperti contohnya rumah dari daerah Jawa, Jakarta, Palembang dan sebagainya. Keren sekali ya. Jadi terkait dengan profil pelajar Pancasila nih, profil mana yang intens, yang paling intens yang diimplementasikan dalam pembelajaran sendiri? Kalau untuk sekarang itu sih lebih ke profil yang kita terapkan gotong royong ya, itu salah satu. Jadi karena hal itu, apa sih harapan ibu sendiri tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka sekarang? Harapan saya untuk peserta didik itu bisa lebih kreatif, inovatif, dan ya bukan hanya untuk di sekolah tapi juga di luar sekolah sih gitu. Kemudian apakah kurikulum Merdeka sendiri sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajarannya? Apakah ada contoh dari kalau kurikulum ini sudah sesuai dengan pembelajaran? Kalau untuk sekarang sih sudah sesuai ya, alhamdulillah. Dan contohnya juga siswa di kelas itu mereka bisa lebih aktif dan mereka bisa memilih materi dan pembelajaran apapun yang pengen mereka pelajari hari itu. Jadi apakah dalam kurikulum ini sendiri interaksi guru dengan siswa selama implementasi ini bagaimana sih kesehariannya? Salah satunya dapat meningkatkan efektivitas ya untuk mereka, juga inovasi, kreativitas juga, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pada pengembangan programnya ini, bagaimanakah ibu ini memasukkan unsur literasi, saintifik, HOTS, P5 dan keterampilan abad 21 di dalam modul yang ibu buat untuk pembelajaran sehari-hari? Cukup banyak ya, mungkin kalau untuk dijabarkan semuanya itu cukup banyak, tapi mungkin ada beberapa yang saya ingat dan sudah saya catat, boleh saya baca? Ini boleh silakan. Ya maaf ya karena saya sudah tua dan pelupa. Ya, jadi boleh, mungkin boleh. karena contoh implementasinya pertama itu modul dapat mencakup proyek yang memerlukan siswa untuk mengembangkan solusi yang kreatif gitu kan untuk masalah lingkungan hidup dan sambil mengembangkan keterampilan berpikir, krisis dan kolaborasi itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu siswa dapat menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data dan mengembangkan solusi-solusi mereka. Dan yang ketiga, modul dapat mencakup aktivitas yang mendorong siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi. Itu sih. Jadi maaf ya saya baca. Ya tidak apa-apa. Ternyata ya sangat luar biasa ya. Jadi terus untuk yang terakhir ibu, apakah ada insight sendiri untuk mahasiswa seperti saya sebagai calon guru SD ke depannya? Sebagai calon guru ya, apalagi sama seperti saya guru SD yang kita mengajarnya anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang, anak-anak yang masih harus banyak belajar, dan mereka mungkin berbeda dengan anak-anak tingkat SMP dan SMA yang mungkin pemahamannya, pemikirannya mudah
saat kita berbicara mereka mudah untuk menangkap dan menalar dan mengerti gitu kan. Tapi kalau untuk anak SD kita harus lebih bersabar. Mungkin mereka akan kebanyakan di lapangan sedikit untuk mendengarkan kita gitu kan. Jadi selain kita menyiapkan media pembelajaran yang aktif dan kreatif untuk mereka supaya mereka nggak bosen gitu kan, kita nggak bisa yang dulu misalnya materi hari ini tentang kedisiplinan, kita menerapkan menjelaskan lewat papan tulis itu kita tidak bisa, tapi kita dengan aktif, entah mungkin kita sambil ngobrol sama mereka menggunakan media pembelajaran atau apapun yang itu bisa mendistraksi pandangan mereka yang tadinya nggak mau mendengarkan kita tapi langsung mau mendengarkan gitu kan. Apapun contohnya apa yang ada, mungkin bisa menggunakan bunga, bisa menggunakan teman satu bangkunya atau sebagai macam. Jadi salah satunya ya yang poin paling utama itu yang melalui kurikulum mereka ini kita bisa membuat media pembelajaran, bisa membuat modul yang aktif dan kreatif bagi mereka. Begitupun ya salah satunya kesabaran ya dalam mendidik mereka itu secara perlahan dan pelan-pelan. Itu sih dari saya untuk kamu sebagai calon guru yang mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sukses dan bersabar. Terima kasih, sangat luar biasa sekali. Baik teman-teman, itulah sedikit wawancara tentang bagaimana pengaplikasian kurikulum Merdeka sesuai pengalaman Ibu Dian pada pengajaran di sekolah. Terima kasih banyak Ibu. Iya, atas sama-sama. waktunya. Iya, Baik. sama-sama. Baik teman-teman, sekian saja wawancara pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.